Dan yes, gue makin suka sih dari tim-tim Indonesia. Ternyata mereka improve gitu, nggak hanya mengandalkan satu strategi, tapi mereka mempunyai strategi B, C, dan D. Mungkin itu meta coach juga ya. Itulah guna dari coach, analis, bisa mengembangkan potensi-potensi dari masing-masing player. Ya, karena yang namanya strategi itu akan dibangun berdasarkan dari kemampuan player. Apakah playernya kuat di agresif untuk melakukan ofensif? Ya udah, mereka akan membangun strategi untuk menyisir. Tapi kalau misalkan memang dari player-playernya lebih cenderung kuat untuk bermain defense, mendapatkan compound, mendapatkan open field, mendapatkan suatu area untuk defense, mereka kuat, ya mereka akan bermain untuk rotasi cepat dan menjaga satu area tersebut. Dan sementara kamera bergeser juga untuk livescape. Kali ini yang bermain rotasi dari arah bagian selatan juga. Dan untuk livescape agak menarik kali ini ya kalau kita lihat. Oke, dan hampir banyak tim sudah menekan ke arah tengah circle. Tinggal bagaimana nanti circle kedua dan circle ketiga. Biasa circle ketiga sih diameternya agak sedikit ngejomplang. Jadi banyak tim yang berpikir dua kali gimana mereka harus melakukan rotasi untuk menekan ke arah circle. Tapi untuk livescape mereka bakal menekan ke arah bawah. Begitu dari poin sudah mengamankan sisi tinggi juga, dan ada tembakan-tembakan yang dilontarkan juga. Gue nggak tahu itu ke arah mana, yang pasti nampaknya bakalan nge-cut rotasi tim yang berada di depannya. Yap, dan sementara Void lagi dan lagi setelah mereka mengambil lootingan di bagian Lost Leonis, mereka pasti akan mengamankan bagian gunung ini. Untuk dari Void sendiri, area yang cukup nikmat mereka berhasil kuasain, dan ini adalah circle pertama juga. Masuk circle kedua mereka masih pantas banget untuk melakukan split positioning seperti ini. Lagi-lagi seperti apa tujuannya? Untuk mencari informasi dan mungkin untuk mengganggu rotasi-rotasi dari musuhnya. Mungkin itu salah satu. Mungkin juga kedua adalah menunggu circle kedua akan ngejomplang ke arah mana. Begitupun nanti mereka akan melakukan keputusan. Mereka stay aja kah? Karena itu spotnya udah enak banget, udah bagus banget. Begitupun dari Eagle, masih cukup struggle untuk menentukan spot dan choke point mereka yang paling ideal. Kali ini bermodalkan satu Tayo dan juga Bagi. Begitupun dari Chopper, sudah mendapatkan satu mobil vehicle juga. Alright, dan Eagle yang sudah mulai membangun rotasinya juga ini masih masuk menit ke-8 ya. Jauh lebih pasif dibandingkan Erangel dan juga di Sunhawk. Tadi di Miramar kedua, apakah sepasif ini? Di Gak terlalu kan ya? pasifnya malah circle kedua, circle ketiga. Circle pertama adanya clash juga. Oke, berarti pertemuan mungkin di drop zone ya, karena tadi sudah dilewati Miramar pertama, jadi ada kemungkinan dari setiap tim pastinya akan melakukan eval dan mempelajari juga apa yang sudah terjadi di map sebelumnya. Tapi ini juga lumayan loh tadi antara Victim sama Like Glue. Itu pun Like Glue kayaknya apes banget. Mereka nggak dapat lootingan apa-apa. Kemudian juga Victim telah cukup turun kali ya? Telah turun gak sih? Mungkin. Dan ini Groza mengerikan banget. Kemudian ada tambahan scoop 8. Kalau ada tim TE Town Esport punya sniper, itu udah modal yang enak banget sih. Tapi nggak tahu nih apa yang terjadi. Baginya kayaknya mogok. Perlu isi bensin dulu. Mungkin bisa jadi. Tapi, dan nggak, maksudnya agak mengerikan loh ketika Bagi itu suka stuck atau meledak kayak sendiri. ya bagi di Miramar sih especially. Kalau misalkan bagi di Sunhawk, bagi di Wrangel, nggak tahu kenapa nggak terlalu separah itu. Kayaknya gara-gara panas juga kali ya. Mungkin. Efek gak sih gitu? Temperatur malam efek gitu. Efek, Ada sih. efeknya, Buat baru lu sih tahu efek gue. sih. Oke. Oke. Dan Atur aja, nggak apa-apa. atur ya, Ci. Oke, masih masuk ke menit 10, belum ada distract yang berarti selain Victim juga Like Glue Gaming. Beberapa tim menunggu juga kayaknya. Memang sih circle ketiga yang diameternya agak sedikit bouncing. Jadi masih menunggu momen, masih banyak spot-spot yang ideal. Begitupun arah circle dan Audrey. Terjadi accident yang gue nggak tahu itu kenapa. Alright, kayaknya Audrey kepleset ya, atau mungkin terjatuh dari mobil, bisa jadi juga karena biasanya dari elimination feeds-nya itu sama serupa kecuali mobil meledak. Kalau mobil meledak itu kan gambarnya ada kayak explosion gitu kan di bagian elimination feeds-nya. Well, kita bakal fokus juga ke EVOS Lizard yang lagi rotasi. Apakah akan bertemu dengan Livescape? Karena Livescape kali ini rotasinya agak sedikit tertahan dengan adanya seorang Audrey yang tergelincir. Lizard ini dia sudah nyampe ke sebuah checkpoint dan Livescape sadar dengan keberadaan atau kedatangan dari Lizard. Oke, dan Kato nampaknya sudah menyadari juga salah satu player yang sebagai game leader. Begitu pun ada spray yang dilakukan ke KF pun terserap 3/4 darahnya. Lumayan panik, lumayan harus di cover juga. Dan sisi lain Yukai tertake down oleh TE. Tim
Talent Esport dari Vietnam. Kali ini mereka harus bertemu juga dengan Bigetron Alliance dan Livescape pun langsung saja melakukan gerakan disengage, kabur begitu saja. EVOS pun demikian, tadi sempat terpantau Lizard kembali regroup, putar balik ke arah teman-temannya. Sudah mulai terlihat di sini tidak mau ada yang melakukan early fight ya. Sudah mulai terlihat banyak yang berusaha untuk menghindar dari banyaknya peluru-peluru panas. Tadi sempat terpantau juga di bagian kill feeds-nya salah satu player dari BN ya. Yes. Gelincir juga. Kenapa ya ini banyak yang terjadi Kecelakaan insiden tunggal ya. Kecelakaan tunggal. Tapi nampaknya Livescape nggak ingin terlalu berlama-lama lagi untuk melakukan rotasi. Mereka dari arah selatan menuju ke arah barat. Ini yang salah satu magic trick juga, rotasi-rotasi dari tim Indonesia. Mereka selalu melakukan manuver-manuver dari spot mereka. Dan TA yang tadi bertemu dengan Bigetron Alliance Yuhai nampaknya sudah bangun kembali, sudah di setup kembali. Tapi dari F1 Korea yang harus lebih berhati-hati lagi karena tembakan-tembakan dari Red Alliance ini tahu-tahu nge-backstep gitu aja. Bisa jadi karena positioning dari Bigetron Alliance juga berada di bagian open field, di bagian high ground, memiliki advantage juga untuk mencari informasi dari Talent Esport. Namun Graveyard untuk sementara waktu masih dikuasai oleh Talent Esport. Ini posisi dari Talent ini ketika mereka take down satu atau dua playernya, ada kemungkinan dari BTR bisa melakukan push. Ini kayak setup yang sering gue lihat kalau misalkan di Scrim ataupun di turnamen pada umumnya gitu loh. Tapi untuk Red Alliance nampaknya masih circle kedua, circle ketiga sih nggak terlalu terburu-buru. Nggak untuk terlalu mencoba, agresif ya. Apalagi mereka lebih dominan untuk memilih open field dan juga sisi high ground menjadi choke point mereka. Dan di arah sisi lain, Best Absolute Training ataupun Team Bet sudah mengamankan spot yang masih ragu juga nih antara sisi bawah ataupun sisi atas. Tetapi AAT nampaknya bakal menjadi pengganggu mereka dan Circle pun sudah mengecil kembali di mana akan mengarah ke arah La Bendita. Alright, mengarah ke La Bendita, semua tim sudah memadatkan diri mereka. Ini belum ada satupun tim yang dipulangkan, masih lengkap dengan 16 timnya. Circle ketiga, mungkin circle keempat yang akan terjadi pengikisan massal. Namun sementara waktu masih belum ada fight yang signifikan. Mungkin hanya lebih ke arah rotasi, bertemu tim, kabur. Rotasi ketemu tim, kabur. Bukan lebih ke arah kabur ya. Mungkin gue harus mentionnya itu adalah disengage movement. Betul. Yes, nggak ingin mengambil resiko yang berlebih karena masih circle awal juga. Atau mereka kayak udah nabrak satu kompon cuma beda 5 meter 10 meter ya. Mau nggak mau mereka harus fight gitu untuk mengamankan rotasi mereka di circle selanjutnya. Begitu dari Fajar sudah mengamankan spot juga yang dimana dia mengumpat di balik-balik gudang dan memantau pergerakan AAT nampaknya masih slowly begitu saja. Tapi Ryzen yang tertangkap oleh BN United Whitecat. Wow. Tapi masih belum ada konfirmasi juga apakah langsung di end begitu saja karena positioning lagi-lagi BN yang berada di bagian open field dan kali ini Sunoaz yang sudah mulai mengspot juga keberadaan dari Bigetron Alliance. Namun hati-hati untuk BN karena posisi dari BN juga sementara waktu terpantau sama Livescape. Entah BN yang memantau Livescape apa BN yang dipantau oleh Livescape. Gue masih belum tahu nih setup dari Red Alliance. Siapakah aja yang diturunkan? Berarti tadi terpantau Yuhai, Ryzen, dua-duanya dimainin. Mungkin Zuxi. Gue gak perhatiin. Ya, gue nanti kalau nggak salah gue tadi ya. Nanti kita akan perhatiin lah kalau misalkan nanti ke arah mereka untuk dari observernya. Namun kali ini Talent yang masih bertahan terus-menerus di bagian graveyard sama sekali belum meninggalkan area ini. Masih di tempat yang sama, setup yang sama juga. Cuman yang berbeda adalah tamu yang baru. Tadi sebelumnya ada Bigetron Alliance yang berada di sekitaran dari graveyard. Namun kali ini sudah kedatangan BN dan ada yang warna kuning baru datang. Warna NFT. kuning NFT nampaknya sudah menyusul juga dari arah sisi utara yang gue pikir tadi akan bertemu dengan Skylands Gaming yang slow rotate juga. Yes. Dan dari Talent Esports nggak terlalu terburu-buru juga untuk memberikan tembakan-tembakannya, masih slowly aja mengumpati balik-balik gereja. Begitu dari BN, setup yang sangat amat mengerikan bagaimana Silence menjadi IGL ataupun scouter pemberi informasi. Capone masih menjaga sisi belakang juga, nggak terlalu fokus ke arah yang sudah di-lock oleh Silence. Begitu Talent Esports masih belum bergeming karena mereka mendapatkan circle yang keempat. Ya, salah satu player dari BN kali ini Silence yang berhasil untuk mendapatkan touchdown circle 4 dan kayaknya masih belum mau meninggalkan area tersebut. Sementara cukup menarik setup BN, dua player diutus di belakang sana untuk mencari informasi dari tim lain yang akan berusaha untuk masuk. Tapi masalahnya ini ada berapa banyak tim yang harus mereka tahan gitu. Oke, dan yang baru join, welcome to the stream guys. Dukung tim-tim Indonesia yang lagi bermain pada hari ini. Hashtag Pride-nya jangan lupa. In the pride!
Ada spray down yang dilakukan tadi dan berpindah ke arah Livescape yang sudah bertetangga dengan NFT dan juga BN United. Nampaknya dari Audrey masih bisa di-revive juga oleh Maybe, tapi dua pemain yang di depannya ada tembakan-tembakan dari arah lain yang diguncangkan ke arah mereka. Yes, masih bisa survive juga harusnya dari tim Livescape sementara waktu atau HP-nya yang sudah mulai tercicil, tapi dari BN gue gak tahu mereka mungkin akan melakukan sedikit perputaran atau repositioning kembali mengingat circle-nya yang akan bergerak dan entah apa strategi yang akan dilakukan oleh BN karena hanya satu player saja yang diutus untuk menjaga di bagian bibir, 2 atau 3 player lain berada di belakang sana dan kamera akhirnya bergeser kembali kali ini di bagian dekat dengan SG Skylights. Ada satu tim tamun namun player dari Thailand All Star Taka kali ini berhasil untuk mendapatkan satu player dari BX. Oke, setup yang sangat apik dari Thailand, 2 di kanan 2 di sebelah kiri untuk mencoba mengangkat ataupun menggunting rotasi dari BX dan juga memberikan distract kepada mobil-mobil dan ban-ban dari pemain-pemain yang ada di depannya. BX harus lebih berhati-hati lagi menjaga posisi mereka. Ada SG yang memanfaatkan momentum tersebut ketika TA lagi memberikan distract ke arah BX. Yap, betul. Dan ternyata lagi-lagi ketiga terjadi di luar sana Livescape, NF dan juga BN. Namun SG Smith di depan sana masih belum connect peluru dari Kelshi. Masih bisa miss the shot juga. Smith masih bisa ngacir dengan baginya. Cukup selamat untuk bisa masuk ke dalam checkpoint yang mereka inginkan. Oke, SG sudah touchdown juga. Sudah mendapatkan kompon yang cukup enak juga berada di sisi atas. Skylights Gaming mestinya lebih nyaman sampai circle kelima. Begitupun ini El Clasico yang kita tunggu-tunggu antara EVOS dan juga Big Round Alliance. Ini cukup berani apalagi dari Big Round Alliance sudah set up 4 posisi playernya saling berdekatan. Begitu ada KM bakal ditembak Big Round saja didapatkan oleh Luxi, tapi Luxi ditembak balik oleh Microboy. Saling adu trading knockdown di sini, tapi dari Yuhai masih stay down aja, belum berjaga-jaga dengan apik. Laser ter-take down kembali oleh pemain-pemain dari Red Alliance. Yes, refrag terjadi kali ini tapi masih belum dikonfirm menjadi endpoint dan ternyata Laser di belakang sana pun ter-take down. 2 player yang harus diselamatkan terlebih dahulu, Luxi dan juga Ryzen. Namun di sisi lain, Livescape pun juga sudah mulai menerima bala dari sisi tim yang lain, tapi kita bakal fokus terus-menerus dengan bikin turun dan breakdown dari Zuxi mendapatkan satu player di depan sana lagi dan lagi. Agak sulit nampaknya dari EVOS untuk bisa keluar dari area ini. Yes, lanjutan peluru panas diteruskan oleh Zuxi, berdiam diri nge-proning begitu saja bagaikan cacing yang bunyi ser-ser di atas. Langsung aja memberikan diving yang luar biasa. Zuxi bisa dia meng-knockdown satu pemain dari EVOS yang berdiam diri di belakang, saling adu trading kill dan trading knockdown terjadi, menyisakan Zuxi seorang diri one man standing. Tapi dari arah sisi lain, Morph membackstep Red Alien begitu saja. EVOS masih ada sedikit nafas untuk mereka. Yes, dan ternyata Morph pun kehadiran sebuah tamu kali ini dari Victim Solvers. Genfos mengganggu pergerakan dari Morph yang sebelumnya menjadi pihak ketiga. Dan lagi-lagi satu playernya one by one ter-take down oleh sisi Victim. Oke, Genfos dengan kekuatan yang sangat amat luar biasa bakalan memberikan distract juga, begitu dari Morph memberikan backstep yang tidak terbaca dan tidak terduga-duga, tapi EVOS dengan 2 playernya masih bertahan dan nampaknya bakalan dijepit juga oleh Blue Zone yang bentar lagi akan berjalan. Yes, Blue Zone sepertinya akan turut andil kali ini, tapi dari EVOS kayaknya nggak mau menyia-nyiakan waktu juga, akan berusaha memanfaatkan momentum. Laser sudah mulai maju ke arah atas, melakukan spray down ke arah depan. Morph, Jacquez, dan Ezreal tertahan di belakang sana. Kesulitan, tapi Laser masih terus-menerus mencari kembali kepala dari Morph. Jacquez masih mengumpat dia di balik-balik smoke yang cukup tebal. 1, 2, 3 setup smoke sudah dilakukan begitu dari EVOS. Microboy masih bisa diselamatkan juga, berarti 3 player masih bertahan. KF aja hanya pulangkan ke arah lobby. Begitu dari Victim sudah mengamankan 4 elimination point, nampaknya bakalan berjalan begitu saja. Tapi dari kandang-kandang tim Thailand sudah ramai betul. Jadi harus menjaga posisi dengan Apik dan juga Ciamik. Begitupun dari EVOS harus berputar otak bagaimana Blue Zone akan berjalan sedikit lagi. Mereka harus melakukan rotasi mau nggak mau. Oh, Red Face ditembakin dari mana ternyata Jacquez masih berada di bagian low groundnya, bertahan juga seorang diri menembaki terus-menerus player-player dari EVOS. Laser sedikit tertahan dan Blue Zone membuat Morph tidak bisa bergerak dan mau tidak mau EVOS harus segera memanfaatkan momentum ini. Last man standing Laser masih low banget tapi masih bisa selamat, namun tidak punya healing sama sekali. Yes, cukup sabar pergerakan yang dilakukan oleh Laser karena Blue Zone pun nggak terlalu cepat tetapi sakit banget dan dia harus pandai menetapkan spot yang lebih ideal lagi untuk dirinya berdiam diri. Begitupun dari TE bertetangga dengan AT, begitupun dari Victim, LG pun gabung. So dari AT nampaknya bakalan mencari celah terhadap tim TE dulu. Tapi TIA juga berada di sisi atas, nampaknya
memantau pergerakan dari kedua tim tersebut. Alright, jadi ada TA, ada TE, ada juga AAT. AAT. Ya cukup padat merayap di sini di bagian graveyard atau junkyard ya, yang sudah mulai padat akan penduduk. Namun yang cukup menarik juga, Victim ternyata diam-diam berhasil untuk masuk memanfaatkan timing dan momentum ketika tadi Evo sedang berperang juga dengan tim lain. Dan kali ini Lizard the last man standing masih bisa survive, namun agak sulit nampaknya karena Victim sudah mulai menyadari keberadaan dari Lizard yang sedang rotasi di belakang sana. Yes, dari Victim sudah mengamankan sisi pinggiran circle juga, cukup enak mereka, tapi nampaknya ada LG yang bakalan mengganggu pergerakan mereka dari arah sisi sebelah kiri bawah circle. Lemparan bom juga bakalan dilakukan dan ini cukup rumit semuanya. EVOS pun Lizard dipulangkan ke arah lobby, begitupun dari TA dan juga TA memberikan distract AAT yang berdiam diri, malah yang gue pikir tadi bakalan menghajar begitu saja terhadap tim dari AAT. Yes, Angry Animals Team yang tidak seperti namanya, tidak angry kali ini, bermain dengan sangat kalem dan memanfaatkan timing dan momentum terus-menerus. 0 kill masih dikantongi, belum ada satupun kill yang berhasil didapatkan, tapi 23 Mei berhasil untuk mendapatkan 2 player dari AAT tertekan di belakang sana. It's time untuk melakukan push. Ibu-ibu beli beras, ayo kita arah sekali dari 23 Mei bakal langsung mengambil area dari ini Sprader ke arah depan. Jakshoot berhasil dilakukan, tapi masih dengan tinggal tipis kiri kanan terbakar di belakang sana. Talent Esport dan berhasil diratakan. Talent Esport benar-benar ganas, 10 kill point dikantongin. Talent Esport tanpa ada keraguan yang nge-push, ngedobrak begitu saja jantung pertahanan dari tim AAT. Begitu dari Victim dan SG. SG punya peluang besar untuk mendapatkan WWCD. Mereka mendapatkan circle, mereka berada di sisi high ground. Semestinya ini momentum sih untuk mereka. Begitupun dari TA, punya spot yang cukup ideal juga, tapi Victim bakalan menyusul spot yang sudah ditempati dari TA. Ini bakalan fight close combat sih. Yes, harusnya dari Victim akan berusaha untuk melakukan retake pastinya juga, karena TA berada di bagian bibir circle mendapatkan sebuah compound juga. Talent All Star, gue nggak tahu apakah mereka udah sadar atau belum dengan keberadaan dari Victim, karena Jan 17 masih fokus juga dengan keberadaan TE di belakang sana. Dari tahan terus menerus, oh my god, spray down yang begitu sakit, berhasil mendapatkan satu player. Dan lagi-lagi tim TE kali ini setelah mendapatkan satu tim di belakang gudang harus tertahan posisinya, 2 player aktif yang tersisa. Picking yang sangat indah sekali dilontarkan oleh Jan 17. Bagaimana tadi mengumpat, tapi dari TA mengambil sisi advantage yang banyak banget. Nggak hanya ke BX, tapi ke arah tim Victim juga yang setitik darah lagi. Miseri bisa ditumbangkan, tapi Fajar bakal menjadi pendobrak jantung pertahanan dari Jan 17 dan juga Kelsey. Itu Void masih ada satu player juga berarti tuh. Dia berdiam diri mengumpat, one man standing. Mestinya bisa sih ngamanin placement point. Hashtag 5 lah ya. Yes, kurang lebih. Tapi kalau kita lihat dari Victim masih ada usaha untuk melakukan retake terlebih dahulu dari sebuah gudang di belakang sana, dan Skylights pun berhasil nampaknya untuk menculik satu persatu player-player dari Talent. Dan ternyata Miseri yang sudah menerima tembakan dari sisi lain. Agak sulit nampaknya positioning dari Rocky dan juga Miseri, harus segera melakukan repositioning terlebih dahulu. Tapi TA di atas sana masih cukup kuat, masih cukup kokoh, masih berada di dalam circle juga. Kayaknya mereka akan sharing compound untuk sementara waktu. Yes, gila, rapi banget. Penyerangan yang dilakukan oleh Victim, di mana Fajar nggak terlalu terburu-buru menunggu coveran 2 di belakang. Begitupun ada supply box yang turun di tengah-tengah. Ini bakalan gatel sih antara BX dan juga SG Pinky. Tapi SG Pinky nampaknya lebih memilih untuk melihat pergerakan dari pemain dari BX. Tapi Victim Fajar pelan-pelan menyisiri. Screening out dari pemain dari Misery, bakalan mendobrak begitu saja, bakalan membuka badan. Tapi ada sisi belakang bakalan di take down begitu saja. Tapi Fajar dengan baik dan Jamik mencoba backup seorang Misery, tapi Jan 17 setitik darah lagi berhasil menghabisi dari Victim. Oh my god, rata karena tadi mendapatkan timing yang begitu tepat dari Gila. Talent All Star itu sendiri. Dan Jan 17 lagi-lagi dengan low health-nya masih mampu mendefense area yang mereka miliki. Tapi jangan sedih dulu, Indo Pride masih bisa berkobar, masih ada Skylights di sini teman-teman. Smith, Jersey, Slayer dan juga Pinky ternyata diam-diam sudah mendapatkan circle. Namun yang cukup menarik kali ini mid Laren yang sudah mulai melakukan split flanking seorang diri. Apakah bisa menjadi informan orang dalam? Namun kali ini dari Kelsey pun akan berusaha keluar untuk bisa menghindari dari blue zone-nya. Oke, Pinky ter-take down lemas di situ dan Rocky pun dipulangkan ke arah lobby. Dan masih cukup perlahan-lahan, dan Smoke pun juga bakalan dilakukan, tapi Slayer membalas keadaan dengan mid lane yang cukup terbuka di lapangan yang luas. Momentum untuk mereka merevive seorang Pinky dan juga menghabisi 2 player yang tersisa dari
Talent All Star. Yes, ini sepertinya si Indo Pride untuk kita. Yes. Mari kita gaungkan terus menerus Indo Pride, Indo Pride, Indo Pride. Karena jersey mengspot keberadaan satu player dari Talent di belakang sana di spray down, blind spray through the smoke, tapi Jan 17 masih bisa menghindar menembak ke arah depan dan itu dia akhirnya winner chicken dinner untuk Skylights Reverse Blue. Luar biasa, Skylights Game